warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para peserta, saudara-saudara, sahabat seperjuangan, pada acara kali ini kita lanjutkan dengan kajian ayat ya, atau Fathul Qulub seperti yang kemarin. Teman-teman yang sudah dipanggil silakan untuk hadir di tempat yang sudah disediakan. Kita bersyukur alhamdulillah sampai sore hari ini tetap semangat ya, menggebu-gebu, apalagi tadi kita sudah ada berbagai macam permainan-permainan dan juga bahkan ada kreativitas ya, entah seni mengaransemen Sang Surya ya, Mas Muhammadiyah. Dan saat ini masuklah kita pada acara yang dimana kita dituntut untuk sedikit lebih khusyuk, yaitu mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman para hadirin peserta Baitul Arqam, silakan dibuka surah Ali Imran ayat 102 sampai 104. Ya, seperempat halaman ya. Insyaallah mudah-mudahan dari ayat ini kita akan mengambil hikmah dan pelajaran mengenai tentang bagaimana kita harus ya betul-betul menjadi seorang mukmin yang bertakwa, dan kemudian juga ya kita harus bisa menjadi seorang pendakwah ya. Pendakwah itu tidak hanya ustaz-ustaz saja, itu juga merupakan kewajiban kita semuanya di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Bang Akib dan Bu Nani silakan. Bu Ulan ya, Bu Ulan dipersilakan. Pertama sekali dibaca dulu, kemudian diterjemahkan, nanti akan kita tadabburi bersama-sama. Silakan 102, 100 sampai 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'ashbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah padamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu
kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bang Habib dan Ibu Bulan. Ayat ini menjelaskan yang pertama mengenai tentang orang-orang yang benar-benar bertakwa. Ya. Orang-orang yang beriman mestilah ya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Artinya takwanya itu enggak setengah-setengah, keyakinannya itu enggak setengah-setengah. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Karena sebagai seorang Muslim, ya kita harus memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh setengah-setengah itu. Mengamalkan ajaran Islam tidak boleh setengah-setengah. Beribadah kepada Allah nggak boleh setengah-setengah. Maka oleh karena itu hendaklah kita bertakwa sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, haqqa tuqatih. Itu benar-benar serius, maksimal. Nah, jadi bukankah kita juga ya kan senang kalau kita gajinya maksimal, ya kan full, mau nggak gajinya setengah? Nggak mau kan? Nah, oleh karena itu ya kita aja nggak mau gitu kan, diberikan hak kita semangat, apalagi Allah kan. Maka oleh karena itu kita memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu agar kita bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kemudian janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Artinya kita harus mempersiapkan betul-betul ya kematian kita yang pasti akan datang, pasti. Mati itu suatu yang pasti, tapi nggak tahu kita kapan datangnya. Dia pasti datang, tapi nggak tahu kita datangnya kapan. Ya, oleh karena itulah hendaklah kita persiapkan ketakwaan kita agar kita benar-benar nanti tidak menyesal ya. Kalau kita udah persiapin mati, nanti ketika kita udah mati maka kita tidak akan menyesal lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sedikit lagi ayat yang berikutnya, saya nggak jelasin semua ya karena waktunya terbatas. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Wala tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Tali agama Allah itu maksudnya apa? Yaitu tadi kita berpegang teguh kepada agama Allah. Jadi apapun permasalahan kita, apapun yang kita hadapi, sebesar apapun musibah, bencana, ujian yang kita hadapi, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita semuanya pasti akan diuji, ya kan? Pasti akan diuji. Tujuannya ujian itu apa? Supaya kita menjadi orang yang lebih berkualitas, bermutu, sama kayak UTS UAS ya kan? Supaya apa? Supaya naik kelas. Ya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dia akan menjaga ya. Salah satunya di antaranya adalah yaitu tali persaudaraan. Maka kita ini semuanya bersaudara nih. Jangan sampai kita bercerai-berai. Jangan gara-gara kita beda partai, beda pilihan, ya, beda caleg, akhirnya kita bermusuhan. Dan ingatlah bahwa kita ini satu keluarga. Semua kita yang hadir di sini adalah satu keluarga. Satu dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya itu saling terikat. Jadi terikat, jadi jangan sampai kita saling bermusuhan. Maka oleh karena itu para hadirin berbahagia, ya simpelnya adalah bahwa kita sebagai umat Islam dilarang untuk bercerai-berai. Karena nggak enak itu, ya. Bercerai-berai, berpisah-pisah, berkelompok-kelompok, ya kan, berkoloni-koloni, bergeng-geng, gitu ya. Nggak boleh, apalagi kita sama-sama berjuang di fisik. Gitu. Kita ini semuanya sama. Mungkin profesi kita aja yang beda mungkin di sini. Ada yang mungkin akademik, ya kan, keamanan, ya kan, ada transportasi, gitu ya. Nah, semua kita itu menjadi penting. Kalau nggak ada satu di antara yang lainnya, pasti kita tidak akan sukses dalam menjalankan kerja kita. Makanya semuanya penting, ya kan? Nah, oleh karena itu
Nggak ada yang lebih mulia di sisi Allah, mau kalian servis kah, satpam kah, driver kah, semuanya sama. Dosen kah juga sama. Kalau nggak ada juga cleaning service, ya kan, nggak ada juga driver, nggak ada juga misalnya akademik, dosen nggak bisa ngajar. Semuanya saling keterkaitan. Maka oleh karena itu, mari kita ya berpegang teguh. Jadi yang menjadi standar kita apa? Yaitu adalah agama Allah. Jadi kita ini sama di hadapan Allah. Jadi nggak ada bedanya. Ya, yang membedakan cuma profesi kita aja. Di hadapan Allah kita sama. Terakhir saya ingin sampaikan, yaitu hendaklah kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, yaitu berdakwah. Yad'una ilal khair. Kita ini memiliki kewajiban untuk berdakwah. Berdakwah itu tidak hanya ustaz aja. Dakwah itu mengajak orang untuk berbuat kebaikan, ya, dan mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang melakukan keburukan. Sekarang banyak orang ya nggak mau mengajak kepada kebaikan, atau banyak yang mengajak kepada kebaikan tapi nggak berani melarang kemungkaran, ya kan? Nah, atau alias cuek. Tadi juga udah ada materinya tuh. Posisi kita di mana? Ya, apakah kita orang yang mengajak, ya, mengajak kepada kebaikan atau mengejek kebaikan? Banyak juga kan sekarang orang, ya kan, ayo sok suci, sok alim, sok soleh, gitu ya. Nggak ada yang sok soleh, nggak ada sok alim, itu nggak ada sebenarnya kan. Cuman itu persepsi kita aja, ya. Karena kita mungkin hati kita kotor gitu ya, sehingga menilai orang itu juga jadi jelek. Kalau hati kita kotor, pikiran kita juga kotor, pasti kita suka nilai orang itu jelek. Yakin nggak itu? Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersihkan hati kita, pikiran kita, sehingga apa yang kita berikan penilaian kepada orang lain juga akan menjadi bagus, insya Allah ya. Terakhir teman-teman, yaitu hendaklah kita mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung ya, maka kita saling mengajak kepada kebaikan, insya Allah. Demikian, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nasihat Al-Quran ini bisa menjadi inspirasi kita untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik dan profesionalisme dalam pekerjaan kita. Ingatlah dalam surah Al-Taubah tadi ya, 5 tadi ya, itu tentang etos kerja. Benar ya, itu saya yang mensahihkan juga tadi ya, bahwasanya Allah dan Rasul dan orang sekitar kita akan melihat itu pekerjaan kita. Jadi ya, apapun yang kita kerjakan pasti akan dilihat, pasti akan dinilai. Mungkin orang tidak menilai kita baik, tapi Allah pasti akan melihat dan memperhatikan kita. Baik, demikian saja. Terima kasih. Nasrullah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.